Hari ini Pertamax naik dan mahasiswa beberapa hari yang lalu menuntut Prabowo untuk menurunkan nilai tukar dolar terhadap rupiah karena jika dalam waktu 18 hari tidak bisa dilakukan, maka Prabowo akan diturunkan. Apakah mereka ingin mengganti Prabowo dengan Gibran? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mahasiswa BMSI se-Jawa Tengah ini mengklaim akan menurunkan Prabowo jika dalam 18 hari tenggat waktu Prabowo tidak menurunkan atau mengembalikan nilai rupiah terhadap dolar, dan mengklaim reformasi jilid 2 akan terjadi. Apa yang bisa kita lihat dan akankah ini akan bisa benar-benar terjadi? Dengan resmi dinaikannya yang naik itu ada Pertamax Green ya, kurang lebih naiknya itu hampir dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 meningkat dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Kenapa pada akhirnya pemerintah menaikkan BBM non subsidi ya, yang ini salah satu BBM yang begitu dekat dengan Pertalite ya rate-nya. Dan pada akhirnya orang-orang jadi tertuju terhadap BBM dinaikkan, tapi ternyata rupiah juga belum bisa melawan penguatan harga dolar. Maksudnya udah turun sih tapi belum begitu jauh lah. Sebenarnya orang-orang kan bertanya, saat rupiahnya menguat kok malah BBM-nya subsidinya dicabut. Nah, ini malah sebenarnya yang orang-orang salah mengerti. Jadi selama ini saya melihat bahwa subsidi pemerintah terhadap BBM yang dianggap sudah tidak normal lagi oleh para pengamat. Ini yang membuat pengamat meragukan kemampuan pemerintah menjaga fiskal agar mereka tetap bisa membayar hutang. Jadi saat negara-negara lain di sekitar Indonesia dan di seluruh dunia ini naik, kenapa kok Indonesia ini belum naik juga dan masih ngotot memberikan subsidi? Maka saat kemarin terjadi kenaikan, saya sih melihat bahwa ini sepertinya adalah kenaikan harga BBM atau mencabut beberapa subsidi yang akan dilakukan di beberapa bulan ke depan, tapi sepertinya dimajukan karena untuk menambah efek nitro atau mempercepat apa yang terjadi dari IHSG yang mulai hijau dan juga nilai rupiah yang mulai menguat walaupun cuma sedikit. Tapi ini kan kekhawatiran masyarakat, maksudnya pada akhirnya ini BBM non subsidi jadwalnya ya naik, tapi kekhawatiran masyarakat kan pasti ada domino efeknya kayak kalau misalkan dengan ini rupiah menguat, jangan-jangan maksudnya bisa jadi selanjutnya Pertalite juga akan dinaikkan. Menurut Mas Denny, kalau Pertalite dinaikkan pasti tidak akan di tahun ini, dan itu pun dengan catatan jika perangnya ini tetap memanas seperti sekarang. Tapi kalau kita lihat penguatan rupiah terhadap dolar ini terjadi secara sistemik dan akan terus terjadi, maka sejatinya tidak ada alasan pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite. Berarti tergantung kondisi geopolitik ke depannya juga. Geopolitik dan ini berhasil atau tidak, karena kan kemarin itu kan akhirnya IHSG kan hijau. Nah, kalau seandainya ini dipicu lagi dengan memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada para pengamat yang memberikan rating ya, bahwa kita itu ikutan krisis loh. Nih kita naikin untuk menjaga fiskal. Otomatis kan uang yang dibakar untuk sesuatu yang tidak produktif itu akhirnya kan dikurangi. Nah, ini akan menambah kepercayaan. Dan saya juga sangat melihat bahwa Pak Prabowo ini akan mengurangi lagi jatah MBG. Apakah ini akan bersifat permanen? Saya pikir tidak. Tetapi jatah ini, jatah MBG akan dikurangi untuk menambah kepercayaan ya para investor ini tadi agar mereka menaruh dolar lagi ke Indonesia. Dan jika sistemik itu terjadi, nanti perkara itu dinaikkan lagi atau subsidinya terus kemudian ditambahkan, itu akan tetap bisa dilakukan. Menurut gini ya, dengan Pak Prabowo dan pemerintah ini mengambil langkah menaikkan BBM non subsidi yaitu Pertamax dengan angka yang cukup fantastis, apakah ini juga bisa menjadi parameter kita melihat bahwasanya menurut pemerintah memang nilai tukar rupiah ke dolar ini sudah masuk ke angka yang tidak aman, atau mungkin karena sentimen negatif dari masyarakat yang dari kemarin itu begitu masif di media sosial, atau seperti apa menurut Mas? Karena kan seperti kemarin diberitahukan bahwa sweet spotnya itu kan di angka sebenarnya kan 15.000, tapi angka psikologisnya itu di angka 18.000 dan itu sudah tercapai. Ini seperti yang sengaja ingin dijaga, karena jika 18.000 ini akan naik, maka itu sudah pasti tidak akan terhenti untuk menuju ke 20.000. Dan jika 20.000 itu angka psikologis yang paling kalau boleh dikatakan sudah threshold, di mana itu pasti akan terjadi keresahan yang sangat jelas di masyarakat. Tapi untuk saat ini sejatinya semuanya masih dalam kondisi yang terkendali.
Kita masih melihat bahwa ya mall masih ramai walaupun orang hanya pergi makan ke sana. Tapi daya beli masyarakat sebenarnya masih ada walaupun menurun. Yang dalam arti di sini adalah seharusnya jika mereka melihat dengan lebih objektif, negara-negara di luar negeri pun juga mengalami hal yang sama dan mereka mengalami kesulitan juga. Akan berbeda jika ternyata tidak ada kondisi geopolitik yang terus kemudian terjadi dan Indonesia ini satu-satunya negara yang masih menderita dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin harinya ini belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Maksudnya di kala BBM naik ini ya, apakah menurut Mas Denny sendiri juga bahasanya masih banyak protes yang masuk, termasuk kritik-kritik ya kita lihat. Karena dolar juga nggak begitu turun drastis. Kalaupun memang ini nggak berpengaruh banyak ke penguatan rupiah terhadap dolar, berarti kemungkinan besar bisa dipercepat juga ya untuk Pertalite ini subsidinya dicabut oleh Pak Prabowo. Saya pikir sih ini sesuatu yang akan terakhir dipertahankan, bahkan mungkin Pak Prabowo akan lebih memilih tetap mensubsidi Pertalite daripada harus mempertahankan MBG secara keseluruhan. Jadi kalau BBM ini adalah satu rantai terakhir yang akan dipertahankan, karena jika itu terjadi, maka otomatis hal-hal yang tadinya bahkan MBG pun yang sudah dihitung, ini pasti akan membengkak lebih jauh lagi, lebih besar. Karena kan terkandung di dalam setiap hal-hal yang ada di situ, itu ya tadi itu subsidi BBM yang memang harus diberikan. Jadi kalau menurut saya sih ini satu hal yang akan tetap dijaga tahun ini, tidak akan dinaikkan sama sekali. Tapi maksudnya dengan pemerintah juga menaikkan BBM seperti ini, menurut Mas Denny ada nggak sih yang pemerintah harus melakukan atau mungkin bahasa komunikasi dari pemerintah lah, maksudnya kenapa kita baru menaikkan Pertamax sekarang gitu, penjelasan seperti itu loh Mas, daripada maksudnya seperti yang kita tahu ya nanti pemerintah dapat kritik lagi, reformasi jilid 2 dan lain-lain lah gitu. Yang pertama itu satu hal yang juga kita dorong agar pemerintah bisa memberikan komunikasi yang lebih komprehensif, cukup sederhana saja tapi menunjukkan sebuah rasa prihatin atau rasa yang menyesalkan. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita tempuh. Pak Prabowo saya pikir adalah orang yang harus menyampaikan secara langsung. Karena kalau dilihat dari pilihan beliau ingin berkomunikasi dengan cara apa dan bagaimana beliau berkomunikasi secara langsung selama ini yang menghilangkan bahasa-bahasa. Jadi beliau ini seperti bisa dan ingin berkomunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka harapannya ini butuh seorang yang bisa menulis pidato yang tepat. Pak Prabowo harus addressing the situation sangat-sangat tepat. Jadi kalau saya melihat ini yang dibutuhkan. Nah, perihal reformasi jilid 2. Mendengar anak-anak BMSI ini tadi melakukan tuntutannya. Saya sih satu, menghormati hak mereka menyatakan pendapat. Kedua, mengagumi dan juga memberikan apresiasi terhadap energi mereka untuk peduli terhadap bangsa dan menyuarakan. Tetapi mentertawakan bahwa 18 hari terus kemudian ini diberikan sebuah tenggat, seakan-akan ini adalah sebuah hal yang akan mudah dilakukan dan akan juga bisa dilakukan oleh orang-orang lain jika ada dalam situasi yang sama. Saya ingin katakan bahwa dia atau mereka ini harus memahami apa yang terjadi kepada pelemahan rupiah yang mendasar. Apakah mereka mengetahui ada slogan Sell Indonesia? Apakah mereka mengetahui bahwa sejak Pak Prabowo di 20 Mei kemarin itu membuat DSI, maka terus kemudian terjadi serangan-serangan yang semakin juga terstruktur, terutama saat Pak Prabowo ini jelas mengunjungi negara Perancis. Maka hal seperti ini harus benar-benar disiasati, dilihat, dan tidak ngawur begitu saja mengatakan bahwa ini harus dilakukan atau diturunkan. Dan lebih tertawa lagi adalah mereka pikir mereka bisa menduduki DPR MPR sama seperti di tahun 98 waktu itu, yang mana ini jauh sekali berbeda. Di saat itu semuanya sangat-sangat mencekam. Harga kenaikannya sangat luar biasa dan itu terjadi dalam waktu yang singkat. Sekarang ini bahkan perbedaannya seperti surga dan neraka. Tidak ada apapun yang terjadi hari-hari ini, terutama kepada orang-orang hidup di daerah yang semuanya rasanya ini masih seperti sedia kala. Jadi kalau saya ingin katakan hal tersebut, hal yang kalau menurut saya nggak akan terjadi. Lantas tapi menurut Mas Denny sendiri, apakah ini juga bahasanya di satu sisi ya, maksudnya bagian dari kekhawatiran masyarakat juga, karena kan yang disubsidikan yang terakhir disubsidikan itu kan sisanya cuman BBM aja, karena subsidi untuk kelas menengah juga
banyak yang hilang ya kalau dihitung dari zaman Pak Jokowi. Nah, apakah maksudnya dengan seperti itu BEM juga merasa mewakili suara masyarakat dan merasa memiliki banyak dukungan juga dari masyarakat, dan dari pemerintahnya juga belum mengkomunikasikan apapun termasuk untuk kenaikan BBM ini yang cukup krusial gitu. Nah, ini nggak bisa jadi snowball yang lebih besar lagi, maksudnya kan tadi menurut Mas Denny nggak bisa digulingkan, cuma kan dengan nama snowball kita nggak tahu dia bakal berguling sampai sebesar apa nantinya gitu. Tidak akan, karena saat itu ada Amerika juga yang ikut serta. Nah kalau sekarang nggak ada dukungan dari negara manapun, tidak ada juga dukungan finansial dari manapun. Kalaupun oligarki nakal, saya pikir oligarki nakal lebih pilih untuk mereformasi bisnis pertambangan atau perkebunan dan juga apapun yang berkaitan dengan yang kemarin itu diregulasi dengan lebih baik lagi dibandingkan harus mengobok-obok negara dengan cara yang ya saya kira ini tadi seperti saya katakan, kalaupun ternyata Pak Prabowo diturunkan, apa terus mereka akan mau digantikan oleh Gibran? Mereka pun saya pikir juga sama-sama jengah, tapi saya pikir mereka juga nggak akan mau Pak Prabowo diturunkan. Dan jauh di lubuk hati saya juga, anak-anak bocah ini juga pasti nggak pengen juga Gibran yang akan menjadi presiden. Maka ini adalah satu hal yang nggak mungkin. Mereka seperti menuntutkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Dan kalaupun mau diturunkan keduanya, itu lebih tidak mungkin lagi. Karena otomatis Indonesia pasti akan bubar saat itu juga. Karena terjadi satu hal yang nggak pernah terjadi sepanjang kehidupan di negara manapun, yang mana ada presiden dan wakil presiden digulingkan di saat bersamaan. Belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Maka marilah kita coba untuk berikan sekali lagi waktu kepada Presiden Prabowo. Tapi yang penting adalah meminta mereka memberikan informasi dan juga memberikan komunikasi yang lebih jelas dan lebih transparan, tetapi juga addressing situasinya dengan lebih empati lagi. Kita dukung pemerintahan kali ini dan mari kita bersama-sama lewati krisis yang semakin hari pasti semakin sulit ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.